Ketika berbicara tentang kekayaan, banyak orang membayangkan rezeki yang datang tiba-tiba, menang lotre, viral semalam, atau tiba-tiba dapat proyek besar yang tak terduga. Tapi dalam naskah Primbon Jawa, ada satu weton yang justru berjalan di jalur yang berbeda. Bukan jalur kaya mendadak, bukan jalur harta yang meledak cepat lalu hilang, tetapi jalur kekayaan yang matang, stabil, dan sulit roboh. Dan weton itu adalah Pahing. Energi kelahiran Pahing sering disebut sebagai energi telaga emas. Bukan sungai deras yang banjir sesaat lalu surut, tetapi telaga yang tenang, luas, dan tidak pernah kering walaupun kemarau datang berkali-kali. Orang Pahing mungkin terlihat biasa saja di mata banyak orang. Mereka mungkin tidak memamerkan apa-apa, tidak menonjolkan diri, bahkan terkadang terlihat santai dan tidak tergesa-gesa. Namun, justru dalam ketenangan itulah letak kekuatan mereka. Dalam Primbon, disebutkan bahwa kelahiran Pahing membawa pancer rezeki tenang. Artinya, hidup mereka diliputi keberuntungan yang stabil, tidak ekstrim, dan tidak mudah goyah. Rezeki Pahing tidak datang dalam satu hantaman besar, tetapi dalam aliran yang tidak pernah putus. Seperti sumur tua yang dalam, walau Anda menimba berkali-kali, airnya tetap ada, tetap jernih, dan tetap menghidupi. Yang paling menarik, nasib rezeki orang Pahing justru semakin kuat saat usia bertambah. Masa muda mereka sering penuh pembelajaran, penuh proses, penuh pengalaman yang mendewasakan. Tapi setelah memasuki usia matang, energi stabilitas itu mulai bergerak. Satu demi satu rezeki mulai terlihat bentuknya, kesempatan kerja yang lebih baik, usaha yang berkembang, kepercayaan orang yang semakin besar, bahkan keuntungan yang datang tanpa dicari. Banyak orang Pahing yang hidupnya terlihat biasa saja, di umur belasan dan 20-an, tapi tiba-tiba mulai menanjak tajam di umur 30-an. Lalu semakin stabil di umur 40-an. Dan ketika mencapai usia 50 ke atas, mereka menjadi sosok yang mapan, kokoh, dan sulit sekali jatuh miskin. Seolah-olah semesta memberi bonus karena ketenangan hati dan ketekunan mereka selama bertahun-tahun. Primbon menjelaskan bahwa Pahing berada dalam zona energi kosmis yang tidak suka guncangan. Karena itu, energi rezeki mereka pun tidak bergejolak. Tidak tiba-tiba kaya, tidak tiba-tiba miskin, tidak tiba-tiba naik tinggi, tidak tiba-tiba jatuh terpuruk. Semuanya bergerak dengan ritme yang stabil, konsisten, dan selaras dengan watak mereka. Ini pula yang membuat banyak orang Pahing terlihat selalu ada rezekinya. Bahkan ketika mereka mengalami kegagalan atau ditimpa masalah besar, mereka jarang jatuh terlalu lama. Mereka akan bangkit lagi, menemukan jalan baru lagi, dan dalam waktu relatif singkat kembali stabil seperti semula. Inilah keunikan Pahing dibanding weton lainnya. Bila weton-weton lain ada yang membawa nasib kaya cepat tapi mudah jatuh, atau kaya tapi emosinya tidak stabil, maka Pahing adalah kebalikannya. Kaya perlahan, kaya pasti, dan kaya stabil sampai tua. Itulah mengapa Pahing disebut sebagai weton pondasi emas. Dalam Primbon Jawa, kekayaan seseorang bukan hanya dipengaruhi dari weton kelahirannya, tetapi juga dari watak dasar yang terbentuk sejak ia lahir. Untuk weton Pahing, watak inilah yang menjadi kunci mengapa rezekinya stabil, terus mengalir, dan jarang mengalami kebangkrutan. Watak Pahing bukan watak yang meledak-ledak atau penuh ambisi tak terkendali. Justru sebaliknya, mereka membawa aura ketenangan yang kuat, hati yang terarah, dan pikiran yang tidak mudah kacau. Orang Pahing dikenal sebagai pribadi yang penuh kehati-hatian. Mereka tidak gegabah mengambil keputusan, tidak asal terjun ke dalam peluang yang belum jelas, dan tidak mudah tergiur oleh iming-iming yang tampak megah di permukaan. Watak inilah yang membuat orang Pahing terhindar dari kerugian besar. Mereka seperti memiliki alarm batin, yang otomatis berbunyi ketika ada sesuatu yang tidak beres. Dalam pergaulan, orang Pahing bukan tipe yang suka menonjol. Mereka tidak mencari perhatian, tidak butuh pujian berlebihan, dan tidak merasa perlu menunjukkan keberhasilan mereka kepada dunia.
Namun justru karena sikap rendah hati itulah, banyak orang akhirnya menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada mereka. Pahing sering dipercaya untuk memegang uang, mengelola bisnis, mengatur sesuatu yang penting, atau diberi jabatan yang membutuhkan ketelitian. Energi kepercayaan adalah salah satu kekuatan terbesar mereka. Selain itu, Pahing dikenal memiliki ketekunan tingkat tinggi. Jika mereka memulai sesuatu, mereka akan menyelesaikannya. Jika mereka menetapkan target, mereka akan mencapainya langkah demi langkah. Bukan dengan ambisi membara, tetapi dengan disiplin yang konstan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang, dan tidak mudah terpancing emosi. Ketabahan inilah yang membuat rezeki mereka kokoh. Pahing juga memiliki intuisi tajam tentang peluang. Mereka bisa merasakan mana yang benar dan mana yang terlihat bagus tapi tidak aman. Banyak orang Pahing sukses bukan karena berani mengambil risiko besar, tetapi karena mereka pandai menghindari risiko yang tidak perlu. Rezeki Pahing tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari kecerdasan batin yang sudah tertanam sejak lahir. Ketenangan adalah harta terbesar orang Pahing. Semakin tenang mereka menghadapi hidup, semakin mudah rezeki datang. Mereka tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka fokus pada kualitas kerja, bukan sekadar hasil cepat. Prinsip hidup orang Pahing mirip seperti ini. Kerjakan dengan benar, rezeki akan mengikuti. Watak ini membuat orang Pahing jarang mengalami kejatuhan besar dalam hidup. Kalaupun mereka jatuh, kejatuhannya tidak menghancurkan total. Mereka akan selalu punya pegangan, baik itu tabungan, kepercayaan orang, atau keahlian yang bisa mereka gunakan kapan saja. Semua ini membuat rezeki Pahing mengalir seperti arus air yang lembut. Tidak heboh, tetapi pasti. Jika ada orang yang paling cocok disebut kaya stabil, maka Pahing berada di peringkat teratas. Mereka tidak tergoda untuk kaya cepat. Tapi mereka juga tidak akan membiarkan diri mereka hidup miskin. Watak mereka membimbing mereka ke jalan yang aman, konsisten, dan penuh keberkahan. Dalam primbon Jawa, ada satu istilah yang sangat jarang disematkan pada weton lain, yaitu Pancer Rahayu lan Sugih, yang artinya pijakan hidup yang selamat dan jalur rezeki yang tidak pernah sepi. Istilah ini secara khusus melekat pada weton Pahing. Banyak orang tidak memahami betapa kuatnya energi ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika diperhatikan, orang-orang Pahing seolah membawa angin penuntun yang menjaga langkah finansial mereka agar tidak melenceng terlalu jauh. Rahasia pertama rezeki stabil Pahing adalah kemampuan mereka membangun pondasi hidup sejak muda, bahkan tanpa disadari. Mereka bekerja serius bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk keamanan. Mereka menabung bukan untuk pamer saldo, tetapi untuk ketenangan batin. Mereka memilih karir yang jelas, bukan yang instan tetapi berisiko besar. Prinsip-prinsip sederhana inilah yang dari tahun ke tahun membentuk tembok kekayaan yang sulit roboh. Tanpa disadari, mereka menciptakan benteng finansial yang diam-diam menguat. Rahasia kedua adalah energi tengah Pahing. Dalam primbon, weton ini berada di posisi kosmis yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu ekstrim. Energi tengah adalah energi stabil. Orang Pahing tidak mudah naik turun emosinya, tidak mudah masuk dalam masalah, tidak ambisius berlebihan, dan tidak bermalas-malasan. Sikap netral yang tenang ini menciptakan kondisi hidup yang jauh dari konflik besar. Dan ketika hidup minim gejolak, energi rezeki pun mengalir dengan tenang. Rahasia ketiga adalah kemampuan Pahing membaca peluang secara naluriah. Banyak orang mengejar kekayaan dengan gegabah, terlalu antusias, terlalu cepat percaya, atau terlalu fokus pada hasil instan. Namun Pahing berbeda. Mereka tidak akan mengambil keputusan sebelum hatinya benar-benar mantap. Mereka bisa melihat sesuatu yang tampak menguntungkan, tetapi jika firasat mereka mengatakan, jangan, mereka tidak akan memaksakan diri.
Intuisi inilah yang menyelamatkan mereka dari banyak kerugian besar dalam hidup. Selain itu, rezeki Pahing sering datang dari relasi dan kepercayaan orang lain. Mereka dipercaya menjadi pemegang uang, pengelola keuangan, penjaga aset, atau orang kepercayaan dalam bisnis. Kepercayaan adalah harta paling mahal dalam dunia usaha. Dan Pahing dianugerahi karakter yang membuat banyak orang merasa aman menitipkan sesuatu kepada mereka. Dari sinilah aliran rezeki mereka semakin kuat. Dari kepercayaan tumbuh peluang, dari peluang tumbuh penghasilan. Energi Pahing juga dikenal sebagai energi menguat saat diuji. Ketika mereka mengalami masa sulit, justru saat itulah mental dan intuisi mereka semakin tajam. Banyak orang yang ketika jatuh akan kehilangan arah, tetapi Pahing justru menemukan jalur baru. Mereka tidak mudah patah. Mereka tidak pernah benar-benar habis. Seperti batu karang, mereka bisa diterpa ombak namun tetap berdiri kokoh. Dan ada satu hal unik, rezeki Pahing seperti magnet lembut. Tidak menghisap dengan keras seperti puting beliung, tetapi menarik perlahan dengan kekuatan yang konsisten. Tidak mencolok, tetapi pasti. Tidak cepat, tetapi efektif. Bahkan ketika Pahing tidak sedang mencari apapun, terkadang peluang menghampiri mereka dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena aura ketenangan mereka memberi rasa nyaman bagi banyak orang. Inilah alasan orang Pahing tidak cocok disebut kaya mendadak. Karena mereka bukan tipe yang tiba-tiba viral, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba meledak. Rezeki mereka datang bertahap, namun setiap tahap membawa kestabilan yang lebih besar. Mereka membangun kekayaan dengan cara yang paling kuat, perlahan tapi pasti. Dan apa yang datang perlahan biasanya bertahan lama. Pada akhirnya, rahasia terbesar rezeki stabil Pahing bukan pada keberuntungan luar biasa, tetapi pada energi batin, ketenangan hati, dan watak yang selaras dengan aliran rezeki jangka panjang. Inilah yang membuat Pahing disebut sebagai weton yang dituntun menuju kemakmuran dan dijauhkan dari kemiskinan dalam umur panjang. Jika ada weton yang mempunyai jalur rezeki paling jelas dan paling aman dalam primbon Jawa, maka itu adalah weton Pahing. Energi mereka selaras dengan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, ketenangan, dan tanggung jawab besar. Bukan pekerjaan yang penuh spekulasi atau perubahan cepat, tetapi pekerjaan yang pondasinya kuat dan bertumbuh secara alami. Dari sinilah muncul karir-karir emas yang hampir selalu membawa Pahing menuju kemapanan. Pekerjaan terbaik untuk Pahing adalah pekerjaan yang memberi mereka ruang untuk berpikir, menyusun strategi, dan mengelola. Orang Pahing tidak cocok bekerja secara tergesa-gesa atau dalam situasi yang terlalu kacau. Mereka berkembang pesat di dunia yang menuntut detail, stabilitas, dan konsistensi. Karena itu, banyak orang Pahing akhirnya sukses di bidang administrasi, keuangan, logistik, audit, manajemen, bahkan properti. Mereka senang bekerja rapi, teratur, dan jelas arahnya. Semesta memberikan keberuntungan bagi mereka yang mampu menjaga keteraturan hidup. Dalam dunia bisnis, orang Pahing sangat cocok menjadi pemilik usaha yang bergerak secara stabil. Contohnya, perdagangan, kuliner, pertanian, toko barang kebutuhan, bisnis online yang terstruktur, atau usaha jasa yang membutuhkan kepercayaan konsumen. Pahing adalah tipe yang jika diberikan satu usaha kecil, mereka akan merawatnya hingga menjadi besar. Mereka jarang tergesa-gesa mencari keuntungan besar di awal. Mereka lebih fokus membangun pondasi loyalitas pelanggan dan manajemen yang kuat. Orang Pahing juga disukai banyak atasan dan rekan kerja karena profesionalisme mereka. Mereka tidak mudah emosional dalam pekerjaan, tidak suka drama, dan tidak membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Sikap dewasa inilah yang membuat karir mereka sering naik secara alami. Bukan karena mereka menjilat atau memanfaatkan situasi, tetapi karena kualitas kerja mereka memang tidak bisa diabaikan. Selain itu, Pahing memiliki kestabilan mental yang sangat membantu mereka bertahan dalam dunia bisnis. Banyak orang bisa memulai bisnis,
Namun tidak semua bisa bertahan ketika datang masa sulit. Pahing adalah tipe yang tidak panik, tidak mudah putus asa, dan justru makin kuat saat menghadapi kesulitan. Mereka mampu menyesuaikan strategi, memperbaiki kelemahan, dan mencari peluang baru tanpa kehilangan ketenangan. Ada satu lagi keunggulan besar Pahing dalam karir dan usaha, kepercayaan orang lain. Banyak klien, partner bisnis, atau bos yang merasa nyaman menyerahkan tanggung jawab besar kepada mereka. Kepercayaan ini adalah sumber rezeki yang sangat besar. Bahkan kadang tanpa mencari peluang. Peluang itu datang sendiri karena nama mereka sudah dipercaya. Inilah yang membuat jalur rezeki Pahing tampak seperti dibukakan oleh semesta. Sebaliknya, ada pekerjaan yang tidak cocok untuk Pahing, profesi yang terlalu spekulatif, pekerjaan cepat dengan tekanan ekstrim, atau bisnis yang berubah arah setiap hari. Energi Pahing tidak cocok dengan kekacauan. Jika dipaksakan, rezeki mereka bisa mandek atau justru merosot. Mereka harus berada di jalur yang stabil agar energi kosmis mereka bekerja maksimal. Dalam jangka panjang, Pahing hampir selalu mencapai posisi yang mapan dalam karir atau usaha. Mereka mungkin tidak selalu berada di puncak jabatan, tetapi mereka selalu berada di posisi aman dan nyaman secara finansial. Dan yang paling penting, apapun yang mereka bangun cenderung bertahan lama, bahkan bisa diwariskan pada keluarga. Inilah alasan mengapa Pahing disebut sebagai weton, pilar rezeki rumah tangga. Mereka membawa kestabilan finansial yang tidak mudah goyah, baik sebagai tulang punggung keluarga maupun partner kerja yang dapat dipercaya. Jalan rezeki mereka bukan kebetulan, tetapi hasil harmoni antara karakter, energi kelahiran, dan jalur hidup yang sudah ditetapkan alam. Dalam primbon Jawa, rezeki seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh watak dan kelahiran, tetapi juga oleh siapa yang menemani hidupnya. Jodoh adalah bagian dari takdir yang sangat menentukan deras dan stabilnya aliran rezeki seseorang. Dan untuk weton Pahing, hubungan cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang keseimbangan energi yang memperkuat atau melemahkan jalan rezeki mereka. Pahing adalah sosok yang membawa aura ketenangan. Mereka bukan pasangan yang meledak-ledak atau dramatis. Mereka mencintai dengan cara yang stabil, penuh perhatian, dan penuh tanggung jawab. Ketika mereka berkomitmen, mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Dan yang paling penting, mereka sangat menghargai kedamaian rumah tangga. Energi ini sangat kuat sehingga memengaruhi rezeki mereka secara langsung. Ketika Pahing berada dalam hubungan yang harmonis, energi batin mereka menjadi sangat stabil. Dalam primbon disebut Rahayu Lumintu, aliran ketenangan yang tidak putus, yang membuat pikiran mereka jernih dan langkah hidup mereka semakin terarah. Inilah yang membuat banyak orang Pahing justru semakin sukses setelah menikah. Mereka seperti menemukan jangkar yang menenangkan batin. Dengan hati yang damai, fokus mereka meningkat, intuisi mereka tajam, dan kerja mereka menjadi lebih teratur. Semua ini mendatangkan keberkahan rezeki. Namun, ada satu hal unik. Orang Pahing tidak cocok dengan pasangan yang emosinya meledak-ledak atau yang terlalu suka memaksa. Ketika energi emosional terlalu berlebihan, ketenangan Pahing bisa goyah. Dan ketika hati mereka terganggu, aliran rezeki mereka ikut melemah. Primbon menyebut ini sebagai pecahnya pancer rezeki. Karena itu, jodoh terbaik untuk Pahing adalah seseorang yang memiliki karakter stabil, mau berdiskusi, dan tidak suka berkonflik panjang. Dalam rumah tangga, orang Pahing biasanya memegang peran sebagai penyeimbang. Mereka mungkin bukan tipe yang romantis berlebihan, tetapi tindakan mereka selalu menunjukkan tanggung jawab. Mereka memberikan rasa aman, baik secara emosional maupun finansial. Banyak keluarga yang rezekinya meningkat drastis setelah salah satu anggotanya yang lahir di weton Pahing menjadi pilar rumah tangga. Selain itu, Pahing memiliki kemampuan istimewa dalam mengelola uang keluarga. Mereka tahu kapan harus hemat, kapan harus berinvestasi, dan kapan harus menahan diri. Jarang sekali orang Pahing menjadikan keluarganya terjerat utang atau hidup berlebihan.
Kebiasaan ini membuat rumah tangga mereka jarang mengalami kesulitan finansial yang besar. Hubungan romantis Pahing juga cenderung awet. Mereka bukan tipe yang keluar masuk hubungan. Jika mereka mencintai seseorang, mereka melihat hubungan itu sebagai perjalanan panjang yang harus dijaga. Mereka tidak mudah tergoda, tidak mudah pindah hati, dan tidak mudah menyerah. Dedikasi inilah yang membuat mereka menjadi pasangan ideal bagi orang-orang yang mendambakan hubungan penenang jiwa. Dan yang paling menarik, keberuntungan anak-anak yang lahir dari orang tua Pahing sering meningkat. Seolah-olah energi stabil orang tua menular. Banyak keluarga yang memiliki salah satu anggota berweton Pahing merasakan bahwa hidup mereka terasa lebih tenang, keputusan-keputusan besar lebih tepat, dan masalah keluarga mudah diselesaikan. Inilah mengapa dalam primbon disebut bahwa orang Pahing adalah pilar rumah tangga penarik keberkahan. Ketika energi cinta mereka stabil, rezeki seolah mengalir dari berbagai arah tanpa perlu dicari-cari. Hubungan mereka menciptakan benteng rezeki yang kuat. Dan selama mereka menjaga kedamaian itu, kekayaan mereka akan tetap stabil hingga tua. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki periode panen rezeki, masa di mana keberuntungan finansial mereka mencapai titik paling stabil dan paling kuat. Untuk weton Pahing, periode ini berbeda dibanding weton lainnya. Jika weton lain ada yang kaya di usia muda lalu merosot, atau kaya cepat lalu habis, maka Pahing berjalan dengan ritme yang unik. Panennya lambat, tetapi hasilnya luar biasa stabil dan tahan lama. Usia 20-30 tahun bagi Pahing adalah masa pembentukan pondasi. Ini adalah periode penuh pelajaran, pengalaman, cobaan, dan ujian mental. Banyak orang Pahing pada usia ini merasa hidup mereka biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah, tidak terlalu miskin. Tetapi jangan salah, di masa inilah semesta sedang menanam akar yang dalam. Segala keputusan, kerja keras, dan ketekunan mereka pada masa ini membentuk struktur rezeki besar di masa depan. Usia 30-40 tahun adalah masa transisi. Energi rezeki Pahing mulai bergerak lebih jelas. Pekerjaan mulai stabil, penghasilan mulai meningkat, dan kepercayaan orang mulai mengalir lebih deras. Mereka mungkin belum mencapai puncak, tetapi fondasinya sudah semakin kuat. Dalam primbon, masa ini disebut Narimalan Makaryo, masa menerima takdir sambil bekerja keras. Pada periode ini, banyak orang Pahing mulai merasakan hasil dari konsistensi mereka selama bertahun-tahun. Kemudian masuklah orang Pahing ke usia 40-55 tahun. Inilah masa emas mereka. Masa panen rezeki yang paling besar dan paling stabil. Pada fase ini, kebanyakan Pahing mencapai posisi terbaik dalam karir. Usaha mereka berkembang pesat, investasi mulai berbuah, dan kehidupan keluarga menjadi harmonis. Apa yang mereka bangun selama puluhan tahun akhirnya menampakkan hasil. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga dihormati, dipercaya, dan memiliki kedudukan kuat. Masa ini adalah puncak kejayaan Pahing. Kemudian datanglah fase 55-70 tahun. Fase kemapanan yang tidak bisa digoyahkan. Pada periode ini, energi Pahing berubah menjadi energi pelindung. Mereka sudah tidak terlalu mengejar materi, tetapi justru rezeki datang lebih mudah. Mereka menjadi tempat meminta nasihat, tempat bersandar, dan tempat banyak orang bergantung. Aura mereka sangat kuat dan menenangkan. Rezeki mereka stabil bukan karena kerja keras saja, tetapi karena energi batin mereka telah mencapai keseimbangan sempurna. Dan yang paling indah adalah, kekayaan Pahing bersifat warisan. Apa yang mereka bangun jarang hilang. Mereka meninggalkan landasan kuat bagi anak cucu, baik berupa harta, pengetahuan, maupun kedisiplinan hidup. Inilah yang membuat garis keturunan orang Pahing cenderung sejahtera. Mereka seperti pohon besar dengan akar kuat yang memberikan keteduhan bagi generasi berikutnya. Primbon menyebut masa tua Pahing sebagai wiradat tumurun, warisan hidup yang mengalir turun. Bukan hanya kekayaan materi, tetapi nilai dan karakter yang membentuk masa depan keluarga.
Rezeki Pahing tidak pernah meledak cepat, tetapi tumbuh seperti pohon beringin, lambat, kokoh, dan bertahan ratusan tahun. Inilah yang membuat Pahing bukan sekadar weton yang kaya, tetapi weton dengan nasib kaya stabil, kaya yang tidak habis, kaya yang justru semakin menguat seiring bertambahnya usia. Mereka mencapai puncak dengan cara yang paling terhormat, melalui kesabaran, ketenangan, dan kerja yang konsisten. Sahabat-sahabatku semua, itulah tadi pembahasan lengkap tentang weton Pahing, sang pemilik takdir kaya yang stabil, mantap, dan tidak mudah goyah oleh waktu. Kita sudah menelusuri bagaimana energi kelahiran Pahing membentuk watak yang kuat, disiplin, serta pandai menjaga rezeki. Kita juga sudah melihat bagaimana perjalanan hidup mereka, meski tidak selalu mulus, justru menguatkan fondasi mereka menuju kemapanan yang kokoh. Ingatlah bahwa setiap weton membawa anugerah, tetapi Pahing adalah salah satu weton yang paling kuat daya tahannya, paling kokoh pijakannya dalam hal rezeki. Bukan kaya karena keberuntungan sesaat, bukan kaya yang langsung hilang sekejap, melainkan kaya yang tumbuh perlahan, bertahap, penuh perhitungan, hingga akhirnya tidak bisa digoyahkan siapapun. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi cermin, bisa menjadi petunjuk, dan mungkin juga menjadi penguat langkah bagi yang lahir di Pahing maupun yang berinteraksi dengan mereka. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like untuk mendukung channel ini, share ke keluarga, teman, atau grup WhatsApp agar semakin banyak orang yang paham tentang takdir wetonnya SUBSCRIB, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan naskah primbon, kisah mistis, dan pembahasan weton lainnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam rezeki melimpah untuk semua.